Assalamualaikum. Teman-teman PPS dan pemilih yang sudah masuk dalam daftar pemilih tetap dimanapun berada, semoga sehat selalu. Kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua. Data setiap pemilih pemilu sudah tercantum dalam daftar pemilih tetap, DPT. Data-data dalam DPT telah dilakukan pleno oleh PPS di tingkat kelurahan dan desa dan selanjutnya diplenokan di PPK kecamatan dan dilanjutkan KPU kabupaten, kota dan direkapitulasi di tingkat provinsi dan nasional. Namun, di samping DPT, ada juga istilah DPTB pemilu yang berkaitan dengan data pemilih pemilu. Apa itu DPTB? Yuk, simak penjelasannya berikut ini. Daftar pemilih tambahan yang selanjutnya disingkat. DPTB adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS. Yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat tinggal domisili yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Ini bersumber dari PKPU nomor 7 tahun 2022. Adapun syarat-syarat pindah memilih hingga H-30 pada tanggal 15 Januari 2024 adalah sebagai berikut. 1. Bertugas di tempat lain. 2. Menjalani rawat inap, mendampingi pasien rawat inap. 3. Tertimpa bencana. 4. Menjadi tahanan rutan atau lapas menjadi terpidana. 5. Penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial atau panti rehabilitasi. 6. Menjadi rehabilitasi narkoba. 7. Bekerja di luar domisili tempat tinggal. 8. Menjalani tugas belajar, menempuh tugas pendidikan. 9. Pindah domisili. Nah, itulah syarat yang harus dipahami bagi pemilih yang harus melakukan pindah milih ke TPS lain. Nah, selanjutnya teman-teman yang perlu kita perhatikan adalah dokumen dan alat dukung alasan pindah milih. Jika hal yang terjadi karena alasan menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman atau kurungan, maka bukti dokumen pendukung yang harus kita minta adalah surat pernyataan dari Kalapas atau Karutan. Yang selanjutnya teman-teman bagi para pekerja yang mempunyai pekerjaan di luar tempat domisilinya atau tempat tinggalnya asal, maka yang data pendukung yang harus dipinta adalah surat tugas atau keterangan ditanda tangani pimpinan instansi atau perusahaan yang dicap basah beserta KTP elektronik dan KK terbaru. Seterusnya teman-teman alasan pindah milih karena tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau perguruan tinggi. Maka yang harus dipinta adalah surat keterangan belajar dari kampus atau lembaga pendidikan lain dan yang ditanda tangani serta dicap basah. Nah, selanjutnya teman-teman jikalau alasan pindah milih karena suatu musibah atau karena bencana alam, maka bukti pendukung yang harus dipinta adalah surat dari BNPB, kepala desa, lurah, atau pemberitaan dari media massa. Dan seterusnya teman-teman alasan pindah milih karena pindah domisili. Maka bukti yang harus dipinta adalah foto KTP elektronik dan KK terbaru. Jadi teman-teman apabila tidak bisa mengurus kelengkapan syarat di tempat domisi asal dikarenakan jauh dan membutuhkan biaya maka teman-teman dapat melapor kepada KPU Kabupaten atau Kota tujuan untuk mendapatkan formulir model A5 KPU paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan. Formulir model A5 KPU DPTB Pemilu memuat informasi. A. Identitas pemilih yang terdiri dari nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tanggal lahir dan alamat tempat tinggal pemilih, dan TPS asal pemilih. B. Alamat dan TPS tujuan. C. Jenis surat suara yang diterima oleh pemilih. Demikian informasi ini semoga bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa untuk di-subscribe dan share.